here. Di awal kisah terlihat sebuah keluarga. Rupanya Tom sedang menunggu kedatangan rekannya berkunjung yang bernama John bersama istrinya. Tom dan John adalah anggota kepolisian FBI. Di telepon, Tom juga memberitahukan bahwa orang yang mereka buru saat misi sebelumnya yang hilang terjun ke laut sudah pasti tewas dimakan hiu. Di saat bersamaan, sebuah mobil datang berhenti dekat dari rumah Tom. Setelah mengamati sebuah foto yang sepertinya target, sambil membawa pistol, kemudian ia menuju ke rumah tersebut. Setelah berhasil membunuh Tom sekeluarga, kemudian orang itu juga membakar rumahnya. Beberapa saat kemudian, John yang sudah tiba di kediaman Tom tampaknya terkejut melihat banyak polisi dan keadaan rumah yang sudah menjadi arang. John tampak tak kuasa setelah melihat jasad rekannya itu. Kemudian ia mengamati keadaan dalam rumah tersebut. Setelah menelusuri, John akhirnya menemukan petunjuk, yaitu sebuah selongsongan peluru. Singkat cerita, tampak seorang pria berhenti di sebuah klub malam, tempat sebuah markas geng Yakuza. Rupanya ia mencari pemimpin tempat tersebut. Anggota yang berjaga pun berhasil ia lumpuhkan. Ladies yang ketakutan langsung berlarian. Mereka semua langsung siaga setelah kamera keamanan tiba-tiba mati. Kemudian anjing yang tadinya disuruh mengejar tiba-tiba kembali dalam keadaan bom terpasang di lehernya dan tiba-tiba saja setelah berhasil membunuh bos Yakuza, ia pun segera pergi dan beberapa saat kemudian polisi sudah berada di TKP. Polisi mengalami kesulitan mencari penyebab kejadian di tempat itu karena selain tidak menemukan bukti, mereka juga kesulitan dalam bahasa karena yang ada di situ orang Asia semua. Tak lama kemudian, John dan rekan-rekannya dari FBI juga telah tiba. Meski John yang bisa berbahasa Jepang sekalipun tetap saja tidak mendapatkan petunjuk. Alhasil sebelum pergi, tiba-tiba John menemukan sebuah selongsong peluru titanium dan mengejutkannya selongsongan itu mirip dengan yang ia temukan 3 tahun lalu dari rumah Tom. Rupanya John yang masih tidak terima atas kematian rekannya itu selalu dibayangi dengan mimpi-mimpi buruk tersebut hingga akhirnya John terbangun oleh telepon dari mantan istrinya Jen. Terungkaplah dari percakapan mereka bahwa akibat mengusut kasus kematian Tom selama 3 tahun membuat mereka bercerai. John yang lebih fokus dengan tugas daripada keluarga dan Jen menelpon hanya mengingatkan tentang anak mereka saja. John yang memberitahukan Jen bahwa Rock pelaku yang membunuh temannya itu kini telah kembali. Demi temannya itu ia akan menyusun rencana untuk bisa segera menemukan Rock. Kisah kemudian beralih di sebuah markas FBI yang dimana John dan timnya sedang mengadakan investigasi yang dimana untuk bisa menangkap Rock maka mereka perlu mengetahui dulu profil-profil orang yang terkait dengan insiden sebelumnya dengan Rock tersebut. Dan dari hasil penyelidikan terdapatlah beberapa nama yang berhubungan. Salah satunya bos Yakuza yang berada di Jepang yang bernama Shiro, akan tetapi menguasai sebagian wilayah di San Francisco. Dan salah satunya ia adalah bos triad yang saat ini berada di Amerika yang bernama Chang. Chang menguasai setengah dari kota San Francisco. Juga diketahui bahwa si Rock ini melakukan operasi pergantian wajah setiap 6 bulan sekali. Jadi kesimpulannya Rock ini bekerja untuk kedua mafia tersebut tanpa kedua bos mafia itu sendiri mengetahuinya, alias agen ganda. No Benny's here. Bisa menangkap Rock, dimulailah John menemukan agen mata-matanya di sebuah tempat di San Francisco, yaitu informasi nama-nama dokter bedah yang telah merubah wajah Rock. Karena diketahui 2 di antaranya ternyata sudah tewas, John harus berusaha menemukan dokter bedah yang masih hidup ini yang diduga bersembunyi sebelum dibunuh juga oleh Rock yang mungkin ingin menghilangkan petunjuk tentang keberadaannya. Making a turkey sandwich. He impaled himself with a kitchen. Said it was Rogue is having some. Beralih ke orang yang dicari oleh John tadi, ternyata namanya adalah yang kita sebut dari awal ya, yaitu Rock. Dan rupanya Rock sedang menyusun rencana dengan geng triad, yaitu mereka akan mengambil pusaka keluarga Chang, si bos besar geng triad yang telah dicuri oleh geng Yakuza. Di saat iring-iringan rombongan geng Yakuza membawa pusaka Chang yang berharga tersebut, tiba-tiba saja mereka dicegat oleh polisi.
Karena mengetahui polisi yang menghadang mereka pemimpinnya adalah orang Yakuza juga dan mengerti karena formalitas agar tidak dicurigai anggota polisi lainnya, maka mereka berhenti. Dan setelah pemeriksaan tiba-tiba saja So, we are good to go? ya, ternyata polisi ini sekarang bekerja untuk Triad. Akhirnya pusaka keluarga Chang berhasil diambil kembali oleh Rock untuk diserahkan ke Chang langsung. Sementara itu John sudah berada di TKP setelah menyelidiki. Akhirnya John dan timnya bergegas menemui seorang polisi karena dari petunjuk geng Yakuza ditembak dari arah belakang posisi eksekusi, yang artinya hanya polisi yang bisa melakukannya. Setelah bertemu polisi itu yang dipastikan bekerja untuk Shiro untuk membebaskan Yakuza membawa barang selundupan, maka John terpaksa menghajarnya karena untuk mendapatkan petunjuk. Setelah diusut, ternyata polisi itu mengaku keluarganya diancam oleh geng Triad sehingga ia bekerja sama dengan mereka hingga akhirnya membunuh geng Yakuza tersebut. Ketika membawa polisi itu ke markas untuk mengusut lebih lanjut, tiba-tiba mereka diserang oleh Rock. Tembakan Rock berhasil mengenai polisi itu. Tidak ingin rencana kacau karena diketahui, maka Rock membunuh polisi tersebut. Terjadilah kejar-kejaran antara John dengan Rock. Akhirnya John kehilangan jejak Rock yang berhasil kabur. Singkatnya, di suatu malam, rupanya Rock menyamar menjadi bagian dari geng motor Yakuza. Setelah berhasil memancing kemarahan, mereka pun mengejar Rock terus membawa mereka ke arah geng motor Yakuza, yang dimana tujuan Rock adalah mengadu domba kedua mafia tersebut. Setelah mereka saling menyerang, Rock tiba-tiba menembak kedua geng itu. Semuanya berhasil tumbang kecuali anggota Triad yang merupakan kaki tangan penting dari Chan ini mencoba lari. Rock berhasil menghabisinya menggunakan pedang dari Yakuza. Seperti biasa, FBI selalu datang setelah ada kejadian. Singkatnya, di kediaman Chan benar saja seperti rencana Rock, yaitu mengadu domba mereka. Setelah mendapat petunjuk dari Rock, kaki tangannya Chan ini langsung bergerak tanpa sepengetahuan bos mereka Chan, yaitu menyerang geng Yakuza di sebuah kedai. Dan rupanya di daerah itu sudah ada tim FBI yang mengawasi dari atas gedung karena yakin akan ada penyerangan dari Triad di kedai itu. Dalam perkumpulan itu terlihat kaki tangan Shiro. Mereka tampak asik dalam perjamuan dan di waktu bersamaan Triad rupanya sudah berada di situ. Dengan cepat tim FBI pun bergerak untuk menghentikan aksi mereka. Anggota Yakuza yang terkurung di dalam pun habis dibantai oleh Triad. FBI yang bergerak cepat menangkap geng Triad ini mengalami kesulitan karena mendapat perlawanan, dan seorang tim mereka akhirnya tertembak oleh geng Yakuza yang sekarat. John yang marah, suasana pun langsung memanas. Akhirnya kedua geng di kedai itu berhasil dikalahkan. Beralih ke Rock yang memberitahukan Chan yang rupanya kematian kaki tangannya karena menyerang kedai tempat geng Yakuza. Chan yang terkejut sangat marah tentunya. Sementara itu dokter bedah yang dicari John akhirnya ditemukan juga. Setelah John berjanji akan melindungi, dokter ini akhirnya memberikan keterangan bahwa Rock datang kepadanya 3 tahun lalu dalam keadaan wajah yang sudah tidak dikenali. Kemudian ia membantu operasi merubah wajahnya menjadi bentuk yang sekarang. Jadi dokter ini pun tidak tahu apakah itu Rock yang dulu atau bukan.
Singkat kisah di kediaman Chan, ketua geng Triad, setelah kejadian penyerangan, akhirnya Chan dan keluarganya bersiap-siap untuk pergi mencegah Yakuza yang mungkin akan melakukan pembalasan. Di saat sedang berkemas, kaki tangannya yang berhasil lolos dari sergapan FBI sebelumnya langsung menyerang Chan. Di saat bersamaan, Rock muncul dan tiba-tiba saja Rock yang sebelumnya rupanya mendapat perintah dari Shiro untuk menghabisi keluarga Chan. Tetapi Rock hanya membunuh Chan saja, sementara istri dan anaknya segera ia amankan, dan tanpa sepengetahuan mereka semua, rupanya FBI juga berada di situ melakukan pengintaian. Dan di saat anak buah Shiro ingin memastikan kematian Chan sekeluarga, tiba-tiba saja akhirnya Rock berhasil menyelamatkan anak dan istri Chan berhasil keluar hidup-hidup dari tempat itu. Walaupun tanpa disadari, aksinya berhasil dipoto oleh FBI yang mengintai. Dan terungkaplah bahwa Rock memperalat kedua geng tersebut untuk berseteru. Sementara itu di markas Yakuza, tempat Shiro yang baru saja tiba dari Jepang dan disambut anaknya. Kedatangannya adalah untuk memimpin geng di San Francisco dan menyuruh anak perempuannya balik ke Jepang untuk mengelola geng di sana. Jadi mereka bertukar posisi. Dan tiba-tiba saja John muncul di situ. Tentunya John memanfaatkan dengan foto Rock yang ada sebagai cara untuk bisa menangkap atau membunuh Rock melalui geng Yakuza. Akhirnya Shiro mengetahui bahwa Rock tidak membunuh semua keluarga Chen. Dengan kata lain, bahwa Rock adalah pengkhianat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah anaknya kembali ke Jepang dan Shiro yang di Amerika, tibalah akhirnya Rock di markas Yakuza tersebut, yang tentunya juga mengembalikan pusaka keluarga Chen yang sempat diambil kembali sebelumnya, yaitu patung kuda emas kepada Shiro. Rock masih belum menyadari pengkhianatannya yang sebenarnya sudah diketahui, dan di saat membuka koper hadiah yang diterima, Rock kemudian ditangkap dan dibawa untuk dieksekusi. Dan ternyata patung itu juga palsu. Di saat bersamaan Rock melakukan perlawanan dan suasana pun langsung berubah. Dan rupanya di koper tadi sudah terpasang bom yang dipersiapkan oleh Rock. Ledakan itu akhirnya menyisakan mereka berdua saja. Akhirnya terjadilah perkelahian. Dan di saat itu kita akan dikejutkan dengan perkataan Rock yang ternyata dia adalah Tom Lee, teman dari John yang dinyatakan tewas di awal cerita. Rupanya Rock yang asli pembunuh suruhan Shiro ini berhasil dibunuh oleh Tom pada waktu kejadian di rumahnya tersebut. Dan untuk mendalami siapa pelaku sebenarnya agar bisa membalas dendam atas kematian istri dan anaknya, maka Tom menyamar menjadi Rock dan mengubah suara dan wajahnya. Dan sebelum Shiro tewas, terungkaplah bahwa John waktu itu bekerja untuk Shiro. Dengan kata lain, John lah yang memberitahukan tempat Tom sekeluarga berada kepada Shiro, hingga Shiro mengutus Rock untuk membunuh Tom Lee. Singkat cerita, di tempat baru istrinya Chen dan anaknya tampak berbenah dan membuka sebuah koper kiriman seseorang yang isinya ternyata adalah harta berharga milik keluarga mereka yang selama ini dicuri. Dan di waktu yang sama di kediaman anak Shiro di Jepang juga mendapatkan kiriman koper serupa yang begitu dibuka ternyata adalah kepala sang ayah. Singkat cerita, Tom Lee atau yang menyamar menjadi Rock tadi telah mengajak John untuk bertemu. Tentunya bertemu di sebuah dermaga tempat misi pertama mereka, di mana saat memburu Rock yang terjun ke laut. Setelah menghubungi Gao, anggota timnya, tibalah malam itu John menunggu kedatangan Rock di dermaga itu. Sementara Gao terus mengamati dari teropong bidiknya yang tentu saja John dan Gao berharap akan mengakhiri semuanya malam itu juga. Dan tiba-tiba saja
Setelah mendengar perkataan Tom Lee, John hampir tak percaya. Namun setelah mendengar semua perkataan Tom, akhirnya John menyadari bahwa memang adalah Tom sahabatnya yang dikira telah mati. Setelah melalui flashback, Tom menceritakan kejadiannya dan melalui uang identitas yang ada pada mobil Rock, akhirnya Tom bisa menyamar menjadi Rock, pembunuh suruhan Shiro. Dan di saat Tom Lee bisa saja sebenarnya tewas ditembak oleh Gao yang sudah membidik dari tadi, namun karena penyesalan merasa bersalah kepada Tom, maka John menghalangi bidikan Gao tersebut dan alhasil John akhirnya tumbang ditembak oleh Tom Lee. Dan kisah pun berakhir. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.